Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi kakak-kakak yang ada di sini juga ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kamodi senang banget karena pagi hari ini Kamodi bisa kembali lagi untuk mengajak adik-adik untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kamodi minta pada saat kita memuji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Yang mungkin masih tidur, ayo bangun. Yang masih main game, jangan dulu main game ya. Adik-adik semua, mari kita persiapkan hati kita untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, Kamodi mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan Engkau begitu baik, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, beribadah kepada Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami, ibadah kami boleh berkenan di hati Engkau dan boleh menjadi berkat untuk hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau beribadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kamu mau ajak kita semua untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Sekali lagi katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Katakan Yesus lagi, baik. Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Mari adik-adik sekali lagi katakan tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin ya Yesus. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik Yesus. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Katakan engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Tuhan itu baik bagi kita adik-adik. Untuk itu mari kita mau tetap serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, membimbing kita adik-adik semua. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini, cerita firman Tuhan menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus yang manis, mari Engkau tolong kami Tuhan untuk melakukan setiap firman yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Katakan ku buka hatiku Tuhan.
Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Mari Engkau berfirman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Sekali lagi, ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. lebih sungguh lagi kita mau datang kepada Tuhan. Katakan, kami mau buka hati kami Tuhan untuk menerima firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Mari Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis, Anak Tuhan yang anak Tuhan yang manis, Anak Tuhan yang manis. Kami mau menjadi anak yang manis, yang mau dengar-dengaran untuk firman Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar supaya kami mengerti apa yang Engkau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kak Steven yang akan menyampaikan cerita firman-Mu Tuhan, biar Engkau bimbing Kak Steven, Engkau pakai mulut bibir Kak Steven untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan cerita firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom adik-adik. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Dan ya, kakak sangat berbahagia karena bisa menjumpai adik-adik sekalian dalam ibadah sekolah minggu yang walaupun dalam bentuk online. Dan tentunya kakak berharap kalian semua di rumah tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat terus menjalani hidup di tahun yang baru ini. Walaupun sekolah masih tetap di rumah, tetapi jangan putus asa. Jangan ngomel mulu, jangan marah-marah karena kondisi kita belum bisa untuk sekolah di tempat sekolah kita masing-masing. Tetap optimis untuk ke depan bahwa masalah yang sedang kita semua hadapi hari-hari ini
ya nanti Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dan kita semua bisa bebas dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Pada kesempatan ini kakak ingin berbagi firman Tuhan kepada adik-adik sekalian yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu ini. Kakak ingin berbicara tentang sesuatu hal yang penting sekali untuk hari-hari ini, yaitu tentang pengendalian diri. Kakak tahu bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang gampang marah, mudah emosi, karena memang mungkin faktornya adalah keseringan tinggal di rumah, suntuk, bosan dan sebagainya, jadi jatuhnya marah-marah, emosi. Tidak kurang mungkin ada di antara adik-adik sekalian yang ya ada saudara ya di rumah, jadi lebih dari satu orang kesenggol dikit, langsung berantem, langsung marah atau sebagainya. Ya mungkin saja ya ada contoh lah kakak ya kan di rumah. Teman-teman tahu semua. Sebab itu penting sekali buat adik-adik untuk bisa tahu mengendalikan diri. Ya, mengatur setiap energi positif dalam diri supaya tidak terlalu banyak emosi. Kakak ingin bagikan satu firman Tuhan di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Satu poin dari pembacaan ini kakak ingin bagikan adalah tentang penguasaan diri. Artinya pengendalian diri. Kakak ingin mulai dengan sebuah ilustrasi. Satu ketika ada seekor ular yang berjalan-jalan. Kemudian dia memasuki satu gudang tempat penyimpanan barang-barang. Di antara barang-barang itu ada juga perkakas-perkakas untuk pertukangan. Seperti gergaji, kemudian ada palu dan sebagainya. Ketika ular ini masuk ke gudang itu, dia tanpa sengaja menyenggol atau menyentuh yang namanya gergaji. Ketika dia menyentuh gergaji itu, dia kena tusuk. Kena tusuk oleh gergaji itu dan dia menjadi marah. Dia berpikir mungkin ada yang mengganggu dia, ada yang tidak suka dengan dia, sehingga dia marah. Kemudian dia coba untuk menyerang gergaji itu. Ketika dia menyerang, dia yang tetap kesakitan. Karena dia tidak tahu kalau itu adalah gergaji. Dia tambah marah karena dia pikir dia diserang oleh lawan atau musuh. Saking emosinya, saking marahnya, dia mendekati gergaji dan dia melilit gergaji itu. Semakin dia melilit, dia merasakan sakit oleh tusukan gergaji itu. Semakin dia sakit, semakin dia marah. Dan semakin dia melilit dengan begitu kencang, sampai akhirnya karena terlalu besar lukanya, ular itu mati dengan sendirinya. Mati dengan kebodohan karena dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa yang dia lilit itu tadi adalah benda tajam yang namanya gergaji. Kadang-kadang dalam kehidupan kita adik-adik, kita itu menjadi orang yang marah tanpa kita mengerti dengan jelas kenapa kita marah. Kenapa kita menjadi emosi dalam hidup ini. Orang yang kita lampiaskan kemarahan kita bingung kenapa dia jadi marah-marah. Lalu ketika ditanya ke kita sendiri, ke adik-adik mungkin yang mengalami peristiwa ini, kenapa kamu marah? Dia sendiri bingung, gak tahu kenapa saya marah. Sensitifnya itu tidak jelas. Sama seperti gergaji ini. Ular yang telah melilit gergaji itu tadi ya. Adik-adik sudah dengar ceritanya. Jadi dalam kehidupan kita, karena kadang-kadang kita tidak tahu kenapa kita bisa marah. Itu namanya tidak tahu mengendalikan diri. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, yang bager, yang dengar-dengaran, yang mengerti firman Tuhan, kita harus tahu bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Karena memang, ya sekali lagi, semakin banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, tingkat stresnya itu semakin tinggi. Dan potensi untuk menjadi orang marah, ya kan, di rumah ada gesekan, ada sentuhan sedikit, kita langsung tensinya naik, marah, minta ampunnya. Nah, kita nggak bisa mengendalikan diri, dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan terjadi. Nah, kita sudah dengar tadi pembacaan di dalam surat Galatia. Surat Galatia ini dicatat oleh yang namanya Rasul Paulus.
Ya adik-adik tahu lah ya, banyak guru-guru sekolah minggu yang sering menjelaskan tentang siapa ini Bapak Rasul Paulus. Bapak Paulus ya, bukan Bapak Paulus tetangga teman-teman, tapi seorang rasul yang pernah dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dia menulis ini dengan begitu indah, goresan atau catatan tulisan yang begitu indah, yang kakak berharap kalian bisa mengerti dan memahaminya. Dia mengatakan bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang katanya rajin ke gereja, walaupun di satu tahun, hampir setahun tahun yang lalu dan sekarang memasuki 2021, kita belum ke gereja. Tetapi gereja dan guru-guru sekolah minggu dengan giat selalu melakukan rekaman dan ditonton oleh adik-adik, didengarkan dengan baik. Seharusnya kita bisa mengerti, bertumbuh oleh firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mampu mengembalikan amarah kita yang tidak penting untuk kita keluarkan. Ada banyak orang yang kalah dengan sendirinya, seperti ular tadi itu, mati dengan sendirinya, rugi begitu ya, kalah dengan sendirinya hanya karena emosi, kemarahan yang tidak terkontrol dan tidak jelas. Kalau ular itu tahu bahwa yang dia sentuh itu tadi adalah benda mati, benda tajam, yang bukan seperti ular yang bisa menyerang, kalau ular paham, dia tidak mungkin menyerang. Tapi karena dia tidak mengerti, maka dia menyerang. Tapi berbeda dengan kita manusia, kita diberikan akal oleh Tuhan, diberikan hati oleh Tuhan, diberikan pikiran oleh Tuhan, untuk adik-adik bisa mengerti. Kalau sesuatu hal yang tidak penting, ya, yang penting juga, katakanlah penting untuk marah, ya nggak usah marah begitu kali ya, nggak usah terlalu emosi begitu di rumah, jadi tonjok-tonjokan, jadi nggak karuan, dan akhirnya damai sejahtera itu hilang dari kehidupan adik-adik sekalian. Lalu firman Tuhan yang didengarkan selama ini kemana? Nggak nyantol di pikiran, nggak nyantol di hati, nyantolnya kemana? Ada orang bilang masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, jadi nggak dengar, nggak masuk di hati. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang orang yang sabar? Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya kan? Merebut kota itu sebuah kemenangan yang begitu luar biasa dan diinginkan zaman dulu ya, ada perang merebut kota. Atau menjadi seorang pahlawan itu sesuatu yang membanggakan. Tapi firman Tuhan bilang orang sabar dan orang yang menguasai diri lebih daripada itu. Jadi pahlawan ya itu biasa. Kalau ibaratnya merebut atau menjadi orang pemenang dalam hidup biasa. Tapi menjadi orang sabar itu hal yang sangat luar biasa. Sebab itu pesan firman Tuhan melalui ibadah online anak-anak sekolah minggu Gereja Keluarga Tabernakel, kakak berpesan kepada adik-adik sekalian untuk menjadi orang sabar, menguasai diri, mengendalikan diri di saat situasi seperti ini. Ya kan, contoh, katakanlah contoh ada orang main game, ya kan, cuman game, maki-maki, marah-marah. Aduh, ini game bukan sesuatu hal yang mendatangkan uang miliaran rupiah. Emang kalian dapat duit dari main game? Terus begitu kalah marah, langsung emosinya nggak karu-karuan, keluar kata-kata kotor di mulut. Nggak penting. Itu menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita dan Tuhan nggak suka. Sebab itu mari adik-adik sekalian, di dalam menjalani hari-hari ini tentunya kakak selalu melihat ya kondisi yang terjadi hari-hari ini belum stabil juga, sekolah juga belum bisa dimulai dan sebagainya. Kakak selalu memberikan pesan kepada kita, ayo tetap semangat, tetap optimis, pikiran harus positif, kendalikan emosi, kendalikan diri. Lebih baik banyak berdoalah di rumah, ya kan, baca Alkitab, banyak berdoa, kurangi main game. Ya kan, jangan terlalu banyak main game. Kakak di rumah keras ya terhadap teman-teman kalian yang di rumah. Harus berdoa, nggak bisa nggak. Baca Alkitab penting, kalau nggak
berurusan gitu. Ini urusan rumah ya kakak, pesan buat kalian untuk lebih baik fokus kepada Tuhan, dan berkat Tuhan menjadi bagian buat adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Biarlah melalui firman Tuhan ini kalian diberkati Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekali lagi kakak berpesan kepada kalian semua biar tetap semangat dan jangan terlalu banyak marah-marah di rumah ya. Jaga diri, kendalikan emosi. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, buat adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing, menuntun kehidupan adik-adik sekolah minggu di Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung dimanapun mereka berada. Mereka masih tetap berada di rumah, belum bisa ke sekolah, belum bisa melakukan aktivitas mereka Tuhan. Karena itu Tuhan terus jaga, berikan kesehatan, kekuatan, baik orang tua mereka juga Tuhan tolong, terus berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman ini boleh menguatkan hati, menguatkan setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu yang ada, sehingga mereka tetap berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.